Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Baik Ibu. Oke, bagus kalau begitu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kalau Yesi, ayo. Kita dalam doa. Dari sini Ibu. Teman-teman, adalah tugas yang akan berdoa dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang dan pada waktu kami. Oke, terima kasih Kak Yesi. Ya Ibu. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang keberagaman sosial dan budaya di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Nah, pertama, mengapa keberagaman itu penting? Jadi, keberagaman itu penting karena keberagaman membawa perspektif berbeda, kreativitas, dan resilien sosial. Nah, di sekolah dan masyarakat, ia membantu membentuk warga yang toleran, berpikir terbuka, dan mampu bekerja dalam tim lintas latar. Nah, pertama, nilai pendidikan. Nah, di sini itu belajar dari pengalaman dan tradisi yang berbeda itu bisa memperkaya kurikulum informal. Dan untuk yang kedua, inovasi sosial, kolaborasi antar kelompok memicu ide baru dan solusi lebih baik. Nah, adik-adik bisa baca sendiri yang lainnya atau yang berikutnya di situ. Nah, pertama kita belajar keberagaman sosial di sekolah. Nah, keberagaman sosial itu meliputi perbedaan ekonomi, keluarga, minat dan akses terhadap sumber daya. Nah, di sekolah hal ini terlihat pada cara siswa itu berinteraksi, pilihan ekstrakurikuler dan kebutuhan pembelajaran. Nah, pertama, perbedaan latar ekonomi dan akses, di mana itu bisa mengubah kebutuhan dukungan dan yang kedua, oke, yang berikutnya kita belajar keberagaman budaya di sekolah. Nah, budaya ini hadir itu melalui bahasa, tradisi, pakaian, makanan, dan perayaan. Nah, sekolah itu adalah ruang aman untuk mengenalkan, melestarikan, dan menerima warisan budaya siswa. Nah, yang pertama itu bahasa dan komunikasi. Nah, bahasa dan komunikasi ini itu penggunaan bahasa daerah itu bisa memperkaya literasi dan identitas. Nah, dan yang kedua itu tradisi dan perayaan. Nah, hari budaya itu dan pentas seni itu bisa meningkatkan kebanggaan dan pemahaman siswa. Yang berikutnya, manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, keberagaman di sekolah itu bisa mendorong toleransi, kemampuan berpikir kritis, dan inovasi. Nah, di sini juga bisa mempersiapkan siswa itu menjadi warga yang mampu hidup dan bekerja dalam masyarakat majemuk. Yang pertama itu toleransi. Nah, toleransi itu respect terhadap perbedaan, mengurangi konflik dan bullying. Dan yang kedua itu kreativitas dan inovasi, di mana itu kolaborasi lintas budaya itu bisa memunculkan solusi baru. Dan yang berikutnya kesiapan global, di mana siswa belajar berkomunikasi dan
berikut kita belajar tentang keberagaman budaya di masyarakat. Nah, kebudayaan ini tampak dalam adat istiadat, kesenian, ritual, dan kearifan lokal. Nah, pelestarian tradisi ini bisa memperkuat identitas kelompok sekaligus menjadi sumber ekonomi kreatif. Nah, pertama itu kesenian lokal. Nah, kesenian lokal ini tuh ada seni musik, tari, dan kerajinan sebagai warisan dan sumber penghidupan. Yang kedua itu adat dan ritual, di mana itu upacara komunitas itu bisa menjaga keterikatan sosial dan nilai bersama. Di sini ada juga tantangan dan solusi dalam mengelola keberagaman. Tidak hanya manfaatnya tadi, tapi ada juga tantangan dan solusi dalam mengelola keberagaman. Di mana keberagaman juga ini bisa membawa tantangan. Yang pertama itu prasangka, ketimpangan, akses, dan konflik budaya. Nah, di sini itu pendekatan proaktif yang diperlukan itu untuk mencegah eksklusif dan memperkuat inklusi itu. Yang pertama itu ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini dari kurikulum dan pelatihan guru yang memasukkan perspektif yang beragam. Dan yang kedua ini kebijakan inklusif. Nah, kebijakan inklusif ini itu akses setara ke fasilitas, beasiswa, dan layanan publik. Yang ketiga ada ruang dialog. Nah, di sini itu forum antar komunitas ini bisa menyelesaikan miskomunikasi dan konflik. Nah, selain tantangan ada juga studi kasusnya. Jadi contoh keberagaman, studi kasusnya itu contoh keberagaman yang sukses dikelola. Contohnya itu sekolah yang menyelenggarakan festival budaya tahunan itu bekerja sama dengan komunitas lokal. Jadi yang dengan hasilnya itu bisa meningkatkan partisipasi dari orang tua, penurunan konflik, dan peluang ekonomi untuk seniman lokal. Yang pertama itu ada inisiasi, di mana tim guru dan tokoh masyarakat itu bisa merencanakan acara. Yang kedua itu pelaksanaan, di mana siswa bisa menampilkan tarian, pameran kuliner. Yang ketiga ada hasil, di mana itu penguatan jaringan sosial dan sumber pendapatan baru. Oke adik-adik, tadi Ibu sudah menjelaskan keberagaman sosial dan budaya di lingkungan sekolah dan keberagaman sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu mau beri kalian dua buah pertanyaan dan kalian akan mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Presentasi Ibu. Ya, kalau pas waktunya kalian presentasi, kalau tidak nanti jadi tugas. Kalian jawab sesuai dengan pikiran kalian, bagaimana pendapat kalian, oke? Ya Ibu. Kalian berikan argumen kalian sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Sudah Ibu. Sudah? Ya Ibu. Oke, silakan. Kelompok 1 maju. Kaisi silakan maju. Satu orang. Satu orang sini sendiri. Di depan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1. Yang pertama, soalnya mengapa di Indonesia kita ada teman yang berasal dari daerah berbeda, memiliki suku yang berbeda atau perasaan yang berbeda? Karena Indonesia itu negara kepulauan. Jadi wajar kalau kita tumbuh di lingkungan, budaya, dan cara pandang yang berbeda-beda. Perbedaan itu anugerah, bukan buat dipisahin.
dari jawaban kalian bahwa kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi tentang keberagaman sosial dan budaya di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Jadi kesimpulan dan ajakan aksi yang Ibu buat di sini itu keberagaman adalah aset yang dimana di sekolah dan di masyarakat dengan kebijakan inklusif, pendidikan multikultural dan ruang dialog. Kita bisa melawan perbedaan menjadi sumber kekuatan bersama. Langkah praktisnya itu melalui program pertukaran budaya, beasiswa dan pelatihan anti diskriminasi. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Sebelum pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Tidak.